Apa arti konspirasi? Menurut KBBI, konspirasi itu adalah persekongkolan dua orang atau lebih dan kriminal. Kalau di bahasa Inggris, konspirasi itu merupakan an agreement between two or more persons to commit a crime at some time at the future. Jadi intinya adalah rencana untuk bersekongkol. Kalau lo ini merupakan dua orang mahasiswa misalnya yang lagi kepepet di akhir bulan pengen makan enak tapi nggak punya duit, lo sama temen lo bakal datang ke warteg dan bilang ke temen lo gini, kita bakal makan tempe goreng 3 tapi kita bilang 1 aja. Jadi lo ngebohongin mbak warteg dengan bilang lo makan gorengan lebih sedikit dari yang sebenarnya. Itu juga merupakan sebuah konspirasi. So, konspirasi sesimpel itu. Semua orang pasti pernah konspirasi. Cuma kenapa seakan-akan konspirasi dibikin sebagai sebuah stereotipnya itu goblok bin tolol gitu. Seakan-akan orang yang ngomongin teori konspirasi itu bodohnya bukan main. Karena emang sebenarnya banyak banget juga teori konspirasi yang bener-bener goblok juga ada gitu. While we're talking conspiracy, what about the moon? Did we really land there? Conspiracy theories are ultimately about power. There's never a conspiracy theory about, the homeless guy with no arms and no legs conspiring against us. Jadi gini, semua konspirasi itu punya genre masing-masing. Dan bukan berarti kalau misalnya ada yang percaya konspirasi bumi datar misalnya, terus dia percaya berarti artinya corona bohong. Atau dia percaya konspirasi Rothschild, terus dia percaya bumi segitiga. Enggak, semua punya genre masing-masing. Gue di sini nggak bilang gue percaya bumi datar. Enggak. Gue juga nggak bilang gue percaya bumi bulat. Gue nggak bilang dua-duanya, ya rahasia aja gue percaya yang mana gitu ya. Tapi ya mungkin juga gue percaya bumi bentuknya segitiga ya. Mungkin aja kan. Kalau kita ngomongin teori konspirasi corona misalnya, virus corona. Florida is leading the country in hospitalized children with gue percaya karena korbannya emang ada kok. So corona itu real. Tetapi kalau dibilang apakah corona ada dengan sendirinya, gue nggak percaya. Menurut gue corona ada karena ada yang ngebuat. Siapa ya? Elit global. Ya menurut gue corona itu bener ada, tapi itu merupakan agenda elit global. Vaksin nggak gue? Gue vaksin. Gue vaksin sebelum lo pada vaksin duluan. Gue vaksin duluan. Kenapa gue vaksin ya? Karena menurut gue vaksin memang obatnya corona, memang itu diciptakan untuk meredakan corona yang memang buatan dia juga gitu. Tapi gini, kadang kita selalu diracuni dengan banyak konspirasi sehingga kita jadi bingung mana yang gila, mana yang enggak gitu. Kalau mau sebuah referensi, nonton filmnya Leonardo DiCaprio, judulnya Shutter Island. Gue nggak mau spoiler, tapi intinya film yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu sering diracuni banyak informasi yang sampai kita bingung mana yang benar, mana yang enggak. Nyambung dari film Shutter Island ke konspirasi adalah begini, banyak isu-isu konspirasi yang terlalu goblok yang dibikin untuk ngebuat lu jadi beneran goblok gitu. Karena banyak orang yang terlalu semangat ngomongin konspirasi sampai nggak pernah ngefilter apa yang dia dengar. Contohnya apa? Yang gua rasa yang ngebikin juga sebenarnya elit global juga. Buat pendukung IG Telur, menurut gua Telur banyak mengeluarkan statement yang hoax. Contohnya vaksin ada chipnya, menurut gua itu sangat amat hoax dan brutal hoaxnya. Saat ini kami melihat adanya isu penanaman chip atau komponen manajemen sistem yang bisa melacak masyarakat yang telah menerima vaksin. Pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa berita itu adalah berita bohong atau hoax. Gue rasa mungkin Telur itu niatnya baik, tapi dia nggak ngefilter apa yang dia dapetin informasinya. Jadi kalau nonton Shutter Island lo bakal relate bahwa ternyata kita itu dibikin gila sama elit global sendiri. Sampai lo jadi gila beneran gitu loh. Sampai lo nyebarin banyak hoax-hoax yang gak masuk akal sama sekali gitu. Dan termasuk juga konspirasi cebong kampret, menurut gue itu sebuah konspirasi. Konsep cebong kampret itu menurut gue adalah sebuah bentuk politik adu domba ya mungkin dari elit global untuk ngebuat orang di Indonesia itu jadi makin goblok dan berantem satu sama lain. Dan gue yakin konsep cebong kampret pun ada di seluruh dunia dengan nama yang beda-beda gitu. So lo sibuk pusing ngatain temen lo yang cebong, ngatain temen lo yang kampret sampai lo lupa siapa musuh sebenarnya. Secebong-cebongnya temen lo, secebong-cebongnya saudara lo, sekampret-kampretnya bapak lo misalnya, dia juga temen lo juga. Dan nggak ngaruh siapa presidennya, sama aja. Lo ngebelain si A sampai gila, lo cerai sama istri lo gara-gara ngebelain si B, nggak ada bedanya. Karena sebenarnya musuhnya adalah bukan dia, musuhnya adalah orang lain. Dan kenapa banyak juga orang yang bilang bahwa teori konspirasi itu adalah omongannya orang bodoh, karena ya memang di sekolah kita sudah di-shape, sudah dibentuk otak kita sedemikian rupa. Kalau dari awal dibilang planet ada 100 biji,
jumlahnya, ya lo akan bilang itu sampai lo tua. Lo nggak akan pernah bisa menerima kenyataan lain karena di bawah alam sadar lo udah ditanamkan bahwa itulah yang benar. Dan nggak berarti semua yang diomongin sama sekolah dan institusi itu benar. Contohnya apa? Ini mungkin gue tarik sedikit dari makanan misalnya ya. Dulu dibilang bahwa 4 sehat 5 sempurna itu merupakan cara makan yang paling sehat. Ternyata enggak. Sekarang udah nggak ada 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena itu salah. Karena 4 sehat 5 sempurna itu melupakan hal paling penting dalam hidup kita, yaitu adalah air mineral. Jadi sekarang udah nggak ada 4 sehat 5 sempurna. Artinya apa? Artinya institusi tidak selalu benar. Artinya institusi bisa aja salah gitu. Kalau dari kecil dibilang bahwa kita pernah ke bulan dan itu udah mengakar di otak lo, ya lo akan terus percaya. Dan kalau ada yang bilang enggak, ya lo akan bilang itu goblok gitu. Memang otak itu dibentuk saat kecil di sekolah dan juga dibentuk oleh pop culture seperti artis, seperti film. Ya kalau lo tahu rapper, musik-musik itu semua juga membentuk gimana otak kita sekarang gitu. Dan kalau lo bilang ya sekolah nggak mungkin salah, ada satu hal yang sebenarnya harus banget kita pertanyakan gitu ya. Kenapa sekolah nggak pernah ngajarin kita dari mana uang itu berasal? Nggak pernah ada di satu pelajaran ekonomi manapun yang ngajarin dari mana uang itu berasal. Kita nggak pernah nanya karena emang kita nggak pernah didesain untuk bertanya soal itu. Kita udah dibilang ke otak kita bahwa itu nggak penting, nggak perlu tahu, so kita nggak pernah penasaran. Nah, gue udah pernah bahas tentang itu sebelumnya di video gue yang udah lama. Gue taruh linknya di sini mungkin, tentang gimana uang itu diciptakan. Tentu juga itu terinspirasi dari banyak banget youtuber lain yang juga keren-keren. Nah oke, sekarang terus apa pentingnya tahu konspirasi? Entah itu benar atau enggak, itu nggak ngaruh sama kehidupan kita kan. Ya paling mentok kita disuruh bayar pajak lah buat bayar utang negara or gimana. Ya oke, mungkin emang nggak terlalu nyambung ke diri lo langsung. Karena kita ngomongin, yang sering diomongin adalah ngomongin tentang tadi, ngomongin uang, bumi segitiga lah, ngomongin tentang bulan itu hoax atau enggak, dan ngomongin lain-lain. Tapi ada yang sebenarnya jarang diomongin, tapi sebenarnya itu ngaruh banyak kepada kehidupan kita semua. Itu yang mau gue omongin di sini konspirasinya, tentang konspirasi makanan. Karena itu merupakan konspirasi yang nyambung ke seluk-beluk kehidupan lo, entah lo sekaya apapun, entah lo semiskin apapun, sampai ke rumah lo yang sekecil apapun, lo akan kena konspirasi makanan ini. Yang pasti, semua video ke depannya itu akan disupervisi oleh dokter gizi. Dan gua pun sekarang sedang berusaha untuk bisa ngambil sertifikasi nutrisi supaya ngomongnya bisa lebih pas, oke? Kalau kemarin kenapa kita harus ngomongin tentang Rothschild dulu? Karena itu penting. Itu penting karena lo harus tahu why-nya. Kenapa lo harus makan makanan sehat? Kenapa lo harus makan makanan beneran? Kenapa lo harus stop makan gula-gula palsu, gula-gula buatan yang ada di minimarket? Kenapa lo harus tahu why-nya? Kalau alasan lo stop makan makanan tidak sehat hanya untuk kurus, itu susah, nggak akan kuat. Tapi kalau why lo stop makan makanan tidak sehat dengan alasan ingin melawan elit global, itu adalah alasan yang kuat. Dan gue sudah menjalani selama 2 bulan sampai 3 bulan ini. Gue nggak pernah cheating karena memang alasan gue sekuat itu. So yang kemarin itu cuman intro aja, supaya kita sama-sama punya background story yang sama, supaya kita sama-sama punya niat yang kuat. Contohnya gini ya, konspirasi di dunia makanan nih. Banyak yang bilang makanan sehat itu yogurt dan susu. Tapi sebenarnya ada bohongnya juga. Yogurt itu sehat benar, tapi yogurt yang tidak ada rasanya. Kalau lo makan yogurt yang berasa stroberi ataupun rasa mangga, ataupun lo minum susu yang diproses berkali-kali proses pabrik dan berasa stroberi, coklat ataupun rasa nanas gitu ya, itu tidak sehat karena mengandung banyak gula. Kalau lo cek nutritional facts dari sebuah makanan dan lo lihat di belakangnya itu, gulanya itu misalnya 20 gram, itu artinya ada gula sebanyak 5 sendok teh di dalam makanan tersebut per servingnya. Karena 1 sendok teh gula itu 4 gram jumlahnya. Jadi kita banyak dibohongin juga tentang makanan sehat. Kita bilang yogurt itu sehat. Bener, nggak bohong. Tapi yogurt yang tidak berasa. Susu itu sehat. Kalau stroberi nggak sehat. Itu gulanya gula buatan pula. Dan lo minum dengan santai karena lo pikir bahwa itu sehat gitu. Ya Coca-Cola itu nggak sehat. Bener nggak sehat. Tapi lo juga minum minuman yang kayak label-label vitamin C. Padahal sebenarnya gulanya itu tinggi banget. Ada satu di minimarket. Banyak sebenarnya ya. Minuman vitamin C yang gulanya itu banyaknya itu adalah tengah kebutuhan gula sehari lo. Lo bayangin, lo minum 1 botol itu aja itu udah memenuhi setengah kebutuhan harian lo. So pasti artinya adalah kalau lo minum itu dalam hari itu, pasti lo in total akan melebihi kebutuhan harian. Pasti, karena lo pasti akan makan nasi, lo pasti akan makan bihun, lo akan makan lontong misalnya. Karena ya sebenarnya lo makan karbo pun itu nasi juga, itu gula juga. Jadi kalau lo udah minum minuman kemasan, lo udah makan makanan kemasan yang tidak sehat, ditambah lo makan makanan seperti nasi dan lain-lain, ya itu gulanya bakal numpuk banget. Makan nasi boleh, itu karbo penting buat memberi energi kepada tubuh, tapi tidak sebanyak yang dikatakan oleh USDA. USDA merupakan Kementerian Pertanian di Amerika. USDA ini bilang bahwa makan karbo itu harus 50% dari piring lo. Itu enggak, karena
dokter gizi itu bilang, makan nasi itu, kalau dia sendiri, dokter gizi sendiri, dia makan nasi itu 20% dari total makanan. Jadi yang banyak bukan nasinya. Nasi itu penting, tapi cuma 20% aja. Jangan kebanyakan seperti guideline, seperti aturan, seperti anjuran dari Kementerian Pertanian dari Amerika. Dipikir-pikir agak aneh juga nggak sih? Kementerian Pertanian Amerika ngajakin kita untuk makan nasi banyak karena dibilang nasi itu sehat. Dan nasi itu merupakan diet yang bagus karena rendah lemak, bilangnya begitu kurang lebih. Padahal dia itu adalah Kementerian Pertanian. So Kementerian Pertanian itu bias ngasih tahu anjuran demikian karena memang dia Kementerian Pertanian, dia punya kepentingan untuk meningkatin industri pertanian di Amerika. Dan semua yang dilakukan Amerika itu penting karena yang dilakukan di Amerika akan dikopi ke semua negara yang ada di dunia. Indonesia pun akhirnya demikian kan. Kita pun menggalakkan dengan slogan ya kita makan nasi sebanyak mungkin. Sampai sekarang orang makan nasi itu setengah sampai bahkan 3/4. Lauknya itu dikit banget, padahal nasi itu isinya gula semua. Lagi-lagi nasi itu penting. Nasi itu nggak bohong bahwa itu nggak penting. Nasi itu penting. Gula itu ada untuk memberi energi kepada tubuh, tapi tidak sebanyak apa yang dianjurkan oleh tadi USDA, United States Department of Agriculture. Jadi sebenarnya di sini konspirasi bukan merupakan sebuah kebohongan lagi-lagi, tapi penipuan. Jadi ada benernya, tapi juga banyak bohongnya. Ngomongin makanan lagi. Gue ada referensi 2 video yang super mantep juga, gue taruh linknya di bawah. Pertama itu Secret of Sugar, itu dokumenter dari Kanada, kalau nggak salah. Itu merupakan dokumenter tentang gula. Dia nunjukin bahwa gula itu seberbahaya itu, apalagi gula buatan. Jadi gula itu ada 2 jenis kurang lebihnya secara makro. Ada gula buatan, ada gula beneran. Gula beneran itu simpelnya gula yang didapatkan dari buah-buahan, dari nasi. Ada juga gula buatan, itu merupakan gula yang didapatkan dari makanan-makanan kemasan, gula yang dibuat. Di video itu dijelaskan bahwa gula itu sejahat itu, dan selama ini kita dibohongin dengan cara kalau lo ngelihat nutritional facts di sebuah makanan kemasan, lo akan dikasih sajian pertamanya adalah lemak paling atas. Itu ngebuat kita berpikir bahwa lemak itu adalah merupakan substans yang paling jahat buat tubuh kita, padahal sebenarnya enggak. Lemak yang berlebihan iya jahat, betul, tetapi lemak itu bukan yang paling jahat. Yang paling berbahaya adalah sebenarnya substans yang paling bawah, yaitu gula. Gula merupakan zat yang paling berbahaya di antara semua zat lainnya yang ditaruh di paling bawah supaya kita nggak pernah ngelihat bahwa berapa sih gulanya. Kalau kita beli makanan kemasan, kita cuma ngelihat berapa sih lemaknya. Kalau lemaknya lo rasa rendah, lemaknya cuma 2 gram nih per kemasan, rendah. Tapi lo nggak lihat gulanya karena ditaruh di paling bawah. Itu nge-shape otak kita untuk nggak pernah waspada sama gulanya. Dan gue sangat rekomenin lo banget buat nonton Secret of Sugar, gue taruh di bawah. Dan satu lagi juga ada namanya Fat Fiction, itu merupakan dokumenter yang menjelaskan bahwa fat itu terlalu dibikin menjadi substance yang super jahat, padahal sebenarnya nggak sejahat itu juga gitu. I'm here to tell you that advice is upside down and backwards. The idea that eating fat will make you fat is wrong. And the science that says saturated fat causes heart disease is misleading. Di Fat Fiction pun dijelaskan bahwa selama ini orang yang kena diabetes itu disarankan untuk diet low fat. Padahal sebenarnya dia itu diabetes bukan gara-gara fat gitu. Kalau dia itu makan diet low fat, dia akan cari makanan lain untuk menggantikan fatnya yang dikurangi. Yang akhirnya yang digantikan dari fatnya adalah dia makan lebih banyak karbo, yang sebenarnya adalah gula. Jadi anehnya adalah lo kena diabetes, tapi lo disarankan sama dokter Amerika untuk makan makanan yang banyak gulanya, yaitu karbo, dengan embel-embel low fat. Karena selama ini kita mikir fat itu yang paling bahaya. Fat itu adalah segala jenis macam sumber masalah kesehatan. Nggak salah juga, tapi nggak bener-bener amat juga gitu. Dan di sana juga dijelaskan bahwa 2 dari 3 orang Amerika obesitas. Bayangin, 2/3-nya, 60%. Kalau lo ketemu teman bule 3 orang, itu 2 orangnya obesitas. Kenapa? Karena di Amerika itu memang sudah biasa banget kita makan fast food, makan daging-daging bohongan seperti sosis dan nugget gitu. Semua serba olahan. Dibikin dunia ini sistemnya adalah makanan yang beneran, makanan yang real, makanan yang dari alam itu mahal. Sedangkan makanan yang palsu, yang dari kaleng-kalengan itu murah semua. Sistemnya dibuat demikian. Seorang Amerika, 2 dari 3 dia obesitas. Kalau lo lihat foto orang Amerika di zaman dulu, zaman tahun 50-an sama zamannya sekarang, itu kelihatan bedanya. Sekarang orang Amerika pada obesitas. Dan apa yang terjadi di Amerika akan apply ke seluruh dunia pada waktunya tiba nanti. Jadi apa yang ada di Amerika adalah cerminan masa depan dari negara-negara lainnya. Entah teknologi, seperti di Amerika ada Uber, ya di Indo bakal ada Gojek nanti ke depannya. Sama, di Amerika orang di obesitas, diabetes banyak, di Indonesia pun ke depannya akan mengikuti sebanyak itu juga.